Oke, kita mulai dari metabolisme karbohidrat. Di sini kita akan melihat bagaimana karbohidrat itu diuraikan di dalam tubuh. Yang pertama adalah fungsi karbohidrat terutama sebagai sumber energi dan glukosa. Jenis-jenis karbohidrat ada monosakarida yang merupakan hasil pencernaan karbohidrat yang terutama, yaitu jenisnya monosakarida itu ada jenisnya, yaitu glukosa, fruktosa, galaktosa. Terus kemudian fruktosa dan galaktosa itu ada di hati. Itu disebut dengan monosakarida, hasil daripada metabolisme karbohidrat yang terutama ya. Jenisnya monosakarida itu ada glukosa, fruktosa, galaktosa. Jadi itu mono. Sekarang proses-proses pada metabolisme karbohidrat. Jadi karbohidrat diurai itu melalui beberapa proses. Salah satunya ada 5 proses ya. Yang pertama adalah glikolisis, yang kedua glikogenesis, yang ketiga glikogenolisis, yang keempat AMP-san, terus kemudian yang kelima adalah gluconeogenesis ya. Ini hampir-hampir mirip kata-katanya ya. Kita ingat di sini. Amalia, kursor saya ini bergerak ya. Kalian bisa lihat? Bergerak, Bu. Sudah. Oke. Kalau ada kata-kata lisis di belakangnya, dia itu terurai. Jadi glikogennya akan diurai. Tapi kalau glikogenesis itu berarti pembentukan glikogen. Jadi ini nomor 1 sama nomor 2 itu reaksi saling kebalikan. Begitu juga sama dengan glikogenolisis. Nah, ini juga peroraian. Terus kemudian ada gluconeogenesis. Istilahnya hampir-hampir mirip ya. Selanjutnya, kenapa metabolisme karbohidrat begitu penting bagi tubuh? Karena yang pertama ya, glukosa adalah sumber energi utama. Jadi karena sebagai sumber energi, otomatis kalau tidak ada ini tubuh kita tidak bisa bergerak. Kadar glukosa darah harus seimbang antara 80 sampai 180 gram per dl. Bisa berlebih atau berkurang dari kadar normal, akan terjadi gangguan kesehatan. Jadi kalau glukosanya berlebih juga akan terjadi gangguan kesehatan, tapi jika kurang juga akan sama ya. Berlebih itu disebut dengan penyakitnya disebut hiperglikemi. Glukosa sangat reaktif sehingga orang-orang yang hiperglikemi itu glukosanya itu sangat menumpuk dan akan merusak jaringan yang ada di dalam tubuh, terjadi gangguan. Kekurangan disebut dengan hipoglikemi. Hiper sama hipo. Orang-orang yang hipo biasanya sangat low bed, maksudnya kurang sangat berinteraksi aktif ya karena tenaganya tidak ada karena glukosa tadi sebagai sumber tenaga. Terus kemudian yang pertama istilah tadi kan reaksinya ada 5 ya, salah satunya yaitu glikolisis. Yang pertama sekarang kita belajar tentang glikolisis. Apa sih glikolisis itu? Disebutkan oleh Embden-Meyerhof pathway terjadi di dalam sitosol. Glikolisis itu adalah oksidasi dari glukosa. Dia nanti hasil oksidasi glukosanya itu akan menghasilkan energi ATP. Jadi tadi sudah disebutkan kalau monosakarida itu ada glukosa, ada fruktosa, satu lagi apa tadi ya? Ada 3. Salah satunya yaitu kita sebut glukosa. Jadi glikolisis itu adalah oksidasi dari glukosa menghasilkan suatu energi. Prosesnya bisa pakai aerob sama anaerob. Kemarin udah belajar kan kalau aerob itu berarti memerlukan oksigen, kalau anaerob berarti reaksi yang tidak memerlukan oksigen. Untuk aerob ini dengan bantuan asam pirofat dan ini anaerob dengan asam laktat. Pada keadaan aerob hasil akhirnya itu berupa asam pirofat. Hasil akhirnya selain energi ya. Asam pirofat masuk ke dalam mitokondria, terus kemudian bereaksi dengan asetil-CoA masuk ke dalam siklosklerat. Nah, disinilah asam pirofat nanti akan masuk ke dalam siklus Krebs dengan asetil-CoA, terus kemudian akan terjadi energi yang disebut dengan ATP,
dan CO2 dan H2O. Ini glikolisis. Jadi kalau ada pertanyaan apa sih glikolisis? Yaitu oksidasi glukosa yang menghasilkan asam pirofat dan energi ATP. Energi atau ATP. Jadi nama lain daripada energi ATP. Proses biokimianya seperti ini, sangat rumit ya, sangat panjang sekali. Nanti bisa dibaca kelihatannya. Terus kemudian reaksi-reaksi pada glikolisis, kita masih bicara glikolisis ya, untuk reaksi pertama metabolisme karbohidrat. Reaksi-reaksi pada glikolisis pada umumnya berjalan dua arah, kecuali tiga reaksi berikut berjalan searah. Jadi bolak-balik. Jalan dua arah itu bisa glukosa diurai menjadi asam pirufat ATP atau sebaliknya. Tapi ada juga yang berjalan searah seperti glikolisis di eritrosit. Eritrosit dewasa tidak mempunyai inti sel dan organel sel atau mitokondria. Terus kemudian menghasilkan rantai respirasi dan asam sitrat tidak dapat terjadi. Terus kemudian ada juga oksidasi glukosa di eritrosit selalu menghasilkan asam laktat. Tadi kalau yang dua arah itu kan asam pirufat. Tapi ya kalau yang searah dia akan menghasilkan asam sitrat, asam laktat ya. Ini reaksinya seperti ini. Ini ya siklus asam sitrat. Tadi satu udah namanya glikolisis, yaitu oksidasi dari glukosa menghasilkan apa? Asam pirufat dan ATP. Jadi glikolisis, glukosanya diurai, lisis kan diurai menjadi asam pirufat sama ATP menghasilkan energi. Sekarang yang kedua, reaksi yang kedua metabolisme karbohidrat yaitu glikogenesis. Apa sih glikogenesis itu? Sintesis glikogen dari glukosa. Genesis itu kan berarti pembentukan. Nah, glikogen. Jadi pembentukan glikogen yang berasal dari glukosa. Kalau tadi penguraian glukosa ya, kalau glikolisis. Kalau ini glikogenesis yaitu pembentukan glikogen dari pembentukan kali ini. Terjadi di dalam hati dan otot, reaksinya seperti ini. Pembentukan berarti dari glukosa ditambah ATP ya dengan bantuan Mg itu disebut glukokinase. Ayo yang ada glukokinase, heksokinase itu kemarin nama apa? Nama-nama enzim. Enzim-enzim yang membantu proses di dalam glikogenesis yaitu pembentukan glikogen dari glukosa. Yaitu ini yang disebut glikogen ini glukosa 6P. Ini glikogen ditambah dengan ADP. ATP itu P-nya kan ada 3. Terus sebagian dimasukkan ke dalam glikogen ini. Terus dia hanya ada 2. ADP, bukan ATP lagi, tapi ADP ya. Terus kemudian reaksi dengan bantuan glukokinase atau heksokinase. Glukogen ya. Reaksi yang pertama, reaksi yang kedua sama glukosa 6P, ini lanjutannya ini ya. Terus dengan ini reaksinya dua arah menjadi glukosa 1P. Reaksi yang ketiga, glukosa 1P ditambah UTP dengan bantuan UDP pirofosforilase menjadi UDPG pirofosfat. Jadi nanti hasilnya reaksi glikogenesis seperti ini, pembentukan glukogen ya. Oke, selanjutnya yaitu enzim glikogen sintetase. Membentuk ikatan ini ya, nanti bisa dibaca sendiri. Ini sama juga, brain, bentuk, ini glikogenesis ya. Karena pembentukan glikogen, ini dari glukosa. Nah, glikogennya ini mata rantainya menjadi banyak karena ada tempelan yang ATP-nya nambah. Jadi menjadi glukogen 6P ya. Tadi udah glikolisis, glikogenesis, sekarang glikogenolisis. Beda lagi ya.
Nah, kalau ini pemecahan glikogen. Kalau tadi glukogen ya, yang ini ya, glukogen, glikogen, sintesis glikogen dari glukosa. Kalau ini pemecahan glikogen. Kalau tadi genesis, kalau yang pertama glikolisis pembentukan glukosa. Oke, ini istilah berarti yang ketiga yaitu glikogenolisis, pemecahan glikogen. Dalam otot tujuannya untuk mendapatkan energi bagi otot. Pada akhirnya piruvat laktat sebab glukosa 6P yang dihasilkan dari glikogenolisis masuk ke jalur glikolisis di otot ya. Dalam hati tujuannya untuk mempertahankan. Jadi kalau lisis biasanya seperti glikolisis yang pertama tadi, lisis itu pasti ada ATP-nya, dihasilkan energi. Tapi kalau pembentukan itu dia membutuhkan energi ya. Udah bedanya itu aja. Cuma istilah-istilahnya aja di belakangnya yang kalian perhatikan. Lisis apa genesis. Oke, akan diubah menjadi glukosa. Jadi pemecahan glikogen ini, glikogennya tambah air dengan enzim gluko-6-fosfatase akan menjadi glukosa sama PI. Oke. Pemecahan akan menghasilkan ATP. Enzim-enzimnya ya terdapat di hati, ginjal, dan tetapi tidak dapat di otot. Terus kemudian enzim glikogen fosforilase memutus ikatan dari glikogen. Terus kemudian ada enzim degrading juga sama memutus ikatan dari alfa glikosida. Istilah berikutnya yang keempat yaitu gluconeogenesis, pembentukan glukosa dari bahan bukan karbohidrat. Ya, beda ya. Kalau tadi glukosa itu dari karbohidrat, tapi kalau gluconeogenesis pembentukan dari bahan bukan karbohidrat. Pada mamalia terutama terjadi di hati dan ginjal. Substratnya yaitu asam laktat, gliserol, asam aminoglukogenik, asam propionat. Gluconeogenesis penting sekali untuk penyediaan glukosa bila karbohidrat tidak cukup dalam diet. Nah, kita ingat, orang-orang yang diet biasanya kan membatasi asupan daripada karbohidrat. Tapi di dalam tubuh kan sangat perlu. Itu hal yang zat esensial yang sangat dibutuhkan. Makanya kalau tidak ada karbohidrat, yang bereaksi adalah gluconeogenesis, yaitu pembentukan dia butuh karbo, tapi bukan dari bahan-bahan karbohidrat. Jadi dia rekayasa sendiri, dibentuk sendiri supaya bahannya hampir mirip dengan karbohidrat, walaupun tidak ada karbohidrat di dalamnya. Berikutnya, jaringan perlu pasokan glukosa kontinu sebagai sumber energi karena glukosa itu sangat diperlukan atau karbo itu dalam sistem saraf dan eritrosit. Enzim bantuannya ya yang diperlukan adalah ini tadi untuk membantu proses ada piruvat karboksilase, fosfo, fruktosa, glukosa untuk membantu metabolisme dari karbohidrat. Oke, reaksinya. Kemudian yang kelima yaitu reaksi HMP-SAN atau heksosa monoposfat SAN. Disebut juga pentosa fosfat PET-B. Merupakan jalan lain untuk oksidasi glukosa. Jadi oksidasi glukosa tidak bertujuan. Jadi di sini karena oksidasi tapi dia tidak menghasilkan energi. Kalau yang glikolisis tadi kan oksidasi glukosa yang menghasilkan energi. Tapi kalau HMP-SAN tidak menghasilkan energi. Aktif jaringannya sama, hati dan lain-lain ya. HMP-SAN, HMP itu singkatan dari heksosa monoposfat SAN. Fungsi utama jalur ini adalah untuk menghasilkan NADPH, yaitu dengan mereduksi NADP+. NADPH diperlukan untuk anabolik di luar mitokondria seperti sintesis asam lemak dan steroid. Fungsi lain yang
adalah menghasilkan ribosa 5-fosfat untuk sintesis nukleotida dan asam nukleat. Jadi HMP-san itu hubungannya dengan asam nukleat. Dia yang di hasil utamanya adalah NADPH. Walaupun kadang di sini tidak diperlukan energi ya. Kalau oksidasi yang glukosa tadi memerlukan energi, kalau HMP-san tidak ada. Jadi kalau dijelaskan apa yang kamu ketahui tentang HMP-san, HMP-san, gluconeogenesis, yaitu membentukkan glukosa dari bahan bukan karbohidrat. Terus berikutnya glycogenolisis, yaitu pemecahan glikogen. Terus berikutnya glikogenesis, yaitu pembentukan glikogen. Kalau tadi glikogenolisis pemecahan, kalau glikogenesis pembentukan. Terus yang pertama yaitu glikolisis, yaitu oksidasi atau pemecahan dari glukosa. Oke, ada 5 istilah. Yang bisa udah. Sekarang kita belajar tentang ada 5, udah tahu ya. 5 proses metabolisme di dalam tubuh. Sekarang kita belajar tentang topiknya udah lain lagi, yaitu tentang glukosa darah. Glukosa dapat dipakai oleh semua jaringan tubuh, disimpan di hati lemak dalam bentuk glikogen. Jadi glikogen itu glukosa yang tersimpan di dalam hati dan otot. Terus kemudian kalau TG, triglycerida itu di dalam jaringan lemak. Sumber glukosa darah, nah darah itu kan waktu mengedarkan, dia mengedarkan juga glukosa. Itu berasal dari karbohidrat makanan. Jadi makanan yang kita asup. Jadi kalau diet itu ya jangan terlalu paranoid dengan karbo. Tubuh juga memerlukan untuk sumber daripada energi terutama. Yaitu kita mendapat glukosa dari karbohidrat, dari proses glikogenolisis. Nah, glikogenolisis ini kan pemecahan glikogen. Pemecahan glikogen salah satunya menghasilkan glukosa. Terus kemudian gluconeogenesis, yaitu pembentukan glukosa tapi bukan dari bahan karbohidrat. Oke, ini sumber dari kalau ada pertanyaan, sumber glukosa darah berasal dari mana? Dari karbohidrat makanan, dari proses glikogenolisis di hepat, dari gluconeogenesis. Hormon yang mengatur glukosa darah yaitu insulin. Makanya sering kan kalian tahu orang disuntik insulin. Nah, kenapa? Karena insulin di dalam tubuhnya sudah tidak memenuhi untuk mengatur glukosa dalam darah, maka dia perlu masukkan insulin dari luar. Makanya orang kalau nyuntik insulin itu sebelum makan, supaya nanti makanannya glukosanya bisa diure menjadi tenaga. Dia yang mengatur itu insulin, mengatur glukosa darah. Jadi kalau orang tidak punya insulin dia akan lemes. Orang-orang diabetes itu insulinnya kan bagian udah yang rusak tuh. Maka dia merasa lemas karena makanan yang dia makan itu tidak bisa terurai menjadi ATP, jadi yang mengolah. Insulinnya udah rusak, perlu disuntik. Terus ada lagi hormon dari kelenjar hiposa anterior, hormon kelenjar medula adrenal. Hormonnya ada 2 ya. Pengaruh hormon. Ini masih glukosa darah ya. Keadaan kadar glukosa darah turun, merangsang sekresi hormon glukagon. Jadi kalau di dalam glukosa, jadi semacam kayak seperti kemarin, homeostasis. Jadi di sana ada pengaturan sendiri untuk kadar glukosa darah. Seperti kemarin waktu respirasi ya, di dalam tubuh misalnya kondisinya asam, kondisinya basah, atau terlalu berlebih CO2, atau kekurangan oksigen, tubuh akan melakukan homeostasis dalam respirasinya. Salah satu yang mempertahankan disebut dengan buffer atau senyawa dapar.
ini juga sama. Pada keadaan kadar glukosa turun, merangsang hormon itu akan mengeluarkan. Tadi kan sudah dikatakan bahwa yang mengatur daripada glukosa darah ada insulin, ada 2 hormon tadi ya. Dia akan terangsang, terus kemudian keadaan untuk mengeluarkan glukosa. Begitu juga dengan kadar glukosa jika naik, merangsang sekresi hormon insulin. Ya, kalau dia naik, merangsang hormon insulin supaya jangan terlalu tinggi, supaya glukosanya diambil. Begitu juga jika kadar turun, maka hormon yang akan bergerak. Jadi kalau naik, yang bergerak itu insulin, kalau turun yang bergerak adalah hormon glukagon. Dalam keadaan darurat merangsang sekresi hormon. Kalau darurat, tidak naik, tidak turun ya. Pokoknya kondisi selain kenaikan atau penurunan glukosa darah yang beraksi adalah hormon adrenalin. Terus glukagon itu ada di hati, pindah-pindah otak pembentukan CAMP. Insulin itu memacu glikogen sintesase, kemudian insulin juga memacu fosfodiesterase yang akan memecah CAMP menjadi 5-AMP. Jadi dari C menjadi 5. Itu efeknya memacu glikogenesis, menghambat glikogenolisis. Jadi pemecahan dari glikogennya dihambat, terus tapi pembentukan glikogenesis, glikogennya dipacu. Itu insulin. Karena insulin akan bekerja jika glukosa di dalam darah naik, dia akan menguranginya dengan cara supaya glikogen dihambat, glikogenolisis. Karena kalau glikogenolisis tidak dihambat, glukosanya akan semakin naik di dalam darah. Oke, materi yang pertama udah selesai, kita lanjut. Materi yang kedua, slide pertama sudah selesai. Kita lanjut slide kedua ya. Slide kedua. Oke. Amalia terlihat sama terdengar dengan baik ya? Iya, Bu. Terdengar. Oke, bagian yang kedua sama metabolisme karbohidrat juga. Proses metabolisme karbohidrat dalam tubuh tidak terlepas dari proses tadi ya, sama glikolisis, siklus Krebs ini dan respirasi. Di mana dalam metabolisme meliputi reaksi pembentukan dan perombakan ketika proses tersebut tidak dapat dipisahkan. Maaf, Bu Muslimah. Ya. PPT-nya tidak terlihat. Oh, PPT-nya tidak terlihat. Hitam semua, Bu. Oh, hitam semua. Iya. Coba saya keluar dulu. Saya ganti karena dari ini. Ini terlihat? Sudah, Bu. Oh ya. Oke, kita lanjut sama menjelaskan yang tadi, glikogenesis, glikogenolisis, dan gluconeogenesis. Yang ini adalah tadi apa? Pembentukan daripada glikogen. Kalau yang ini glikogenolisis yaitu pemecahan. Terus kalau yang ini adalah pembentukan glukosa, tapi bukan dari bahan karbohidrat. Untuk kasus-kasus orang yang diet karbohidrat. Ini glikogen. Nah, sekarang kita belajar apa sih glikogen itu. Kalau glukosa udah tahu ya, bagian terkecil daripada karbohidrat itu disebut glukosa, bisa dia monosakarida, bisa glukosa, bisa fruktosa ya.
Sekarang glikogen. Apa sih glikogen? Tadi glukosa darah udah bisa. Metabolisme dalam karbohidrat ada berapa udah bisa. Ya, ada 5 reaksi ya tadi ya. Sekarang kita belajar tentang glikogen, berarti senyawa glikogen atau bahan glikogen. Glikogen adalah simpanan karbohidrat dalam tubuh manusia analog dengan pati di dalam tumbuhan. Glikogen merupakan bentuk polimer dari glukosa. Jadi kalau glukosa digabung-gabung di rantainya ada glikogen itu terdiri dari beberapa glukosa. Jadi bagian terkecil daripada glikogen yaitu salah satunya glukosa ya mungkin dengan glukosa ditambah fruktosa tambah apa nanti terbentuk glikogen. Jadi polimer otomatis salah satu bagian ada glukosanya. Atau mungkin bisa 3 glukosa jadi 1 glikogen. Terutama terdapat di dalam hepar sampai 6% dan otot. Dia terbanyak ada di hepar dan di otot jarang. Namun masa glikogen otot besar jumlah mencapai 3 kali sampai 4 kali jumlahnya dalam hepar. Tapi cuma walaupun 1%, tapi massa atau beratnya itu lebih besar. Glikogen pada diet tinggi karbohidrat, kadar glikogen dalam heparnya dapat mencapai 10-15% dari berat hepar. Ya, cadangan glikogen, jadi karena glikogen adanya di dalam hepar ini akan habis setelah 12-18 jam pasca absorpsi. Di samping hepar, glikogen juga terdapat di dalam otot skelet dan sel ginjal, serta sedikit di jaringan lain. Timbunan glikogen, selisih proses glikogenesis dan glikogenolisis ya, antara pemecahan sama pembentukan. Jadi gini, misalnya yang dibentuk itu 6 kilo, terus kemudian yang dipecah itu 5 kilo. Maka timbunan atau selisihnya yaitu 6 kilo dikurangi dengan 5 kilogram. Ini yang disebut dengan timbunan. Karena stok awal kan 6, tapi yang dilepas dipecah hanya 5. Maka yang 1 kilo akan tertimbun, ya itu yang disebut dengan timbunan glikogen. Terus kemudian pengendalian kedua proses berlangsung secara sentak, tetapi saling berlawanan. Kalau glikogenesis dipakai pada saat yang sama, glikogenesis dihambat. Jadi mereka saling berlawanan atau sebaliknya, karena yang satu memecah, yang satu membentuk. Glikogen otot ada sumber heksosa yang tersedia bagi proses glikolisis di dalam otot itu sendiri ya, sumber ini ya. Glikogen hepar ada di dalam otot, ada di dalam hepar. Sebagian besar berhubungan dengan simpanan atau pengiriman heksosa keluar untuk mempertahankan kadar glukosa darah. Penyakit simpanan glikogen, tadi tahu ya timbunan glikogen atau simpanan itu tertimbun kalau proses glikogenesisnya lebih banyak daripada glikolisis. Ya, kalau ada pertanyaan, simpanan glikogen terjadi jika reaksi dari glikogenesisnya jauh lebih besar dari glikolisisnya. Glikogenosisnya lebih besar dari glikogenesisnya lebih besar dari glikogenolisis ya. Genesis sama genolisis. Depannya sama ya, cuma belakangnya aja yang berbeda. Jadi di genesis sama genolisis. Oke. Penyakit simpanan. Nah, kalau terjadi kelebihan, jadi glikogenesisnya lebih besar daripada glikolisisnya, maka akan terjadi penyakit tipe 1, tipe 2, ya penyakit Van Giertz. Ini ya, penyakit tipe 2, penyakit Pompe, ini penyakitnya. Tipe 3, tipe 4, jenis-jenis penyakitnya ya, nanti bisa dibaca sendiri. Tipe 5, tipe 6, ya nama-namanya kalau dia simpanannya melebihi daripada jadi pembentukannya lebih besar daripada yang di lisis atau yang dipecah. Kita sampai jam 14.40 ya.
Terus kemudian penyakit simpanan ini ya, sampai tipe 7, tipe 8. Sekarang proses glikogenesis, yaitu proses pembentukan glikogen. Ya, sampai dari awal ini dari glukosa ya, glukosa 6-fosfat, terus sampai sini. Nah, sini akhirnya terbentuk glikogen. Regulasi glikola. Tadi glikogen seperti ini. Terus kemudian glikogenesis sama glikogenolisis. Ini seperti ini reaksinya. Jadi mereka saling habis dibentuk kemudian dilepaskan. Bagian dilepaskan. Sisanya baru ditimbun. Enzim pengendali metabolisme glikogen. Nah, tadi kan ada enzim-enzim untuk metabolisme glukosa. Sekarang ada enzim untuk glikogen, yaitu glikogen fosforilase dan glikogen sintesa. Yaitu rangkaian reaksi kompleks maupun modifikasi. Modifikasi kovalen disebabkan oleh kerja. Ini ya CAMP. CAMP terbentuk dari ATP oleh enzim adenylyl siklase. Safira Najwa ada apa ya? Udah? Oke, lanjut. Enzim pengendali banyak sekali ya, diatur dalam MEPA, nanti bisa dibaca sendiri. Stimulasi fosforilase atau enzim glikogenolisis. Ya. Pemecahan daripada glikogen. Ya, enzim-enzimnya. Ini setelah makan, maka akan terjadi ini ya, glikogenolisis dan glikogenesis setelah makan. Seperti ini. Ini glikogen sintase. Nanti hasilnya ini akan terjadi proses yang saling memutar. Sisanya baru tertimbun. Glikogenolisis dan glikogenesis. Oke. Pada saat puasa ini ya. Binding tambah inhibitor. Dia akan seperti ini, tambah inhibitor juga. Ini dibutuhkan ATP, terus inaktif. Glikogenolisis di hati dan otot, hampir sama ya. Ini reaksinya. Saat olahraga juga, pada saat olahraga, dia akan dilepas glikogennya. Jadi aktif, inaktif. Nah, ini peran insulin. Insulin tadi digunakan untuk glukosa ya. Enzim yang membantu metabolisme glukosa darah. Ini insulin. Terus kemudian dia glikogen sintase. Dengan adanya insulin maka dia akan menjaga supaya glukosa di dalam darahnya itu dikontrol. Insulin itu akan bekerja kalau glukosa di dalam darah itu naik. Dan naik maka dia akan bekerja supaya glukosanya dikurangi. Nanti dia yang akan mengatur. Begitu pula kalau insulinnya nanti rusak, maka dia tidak akan bisa menguraikan makanan yang dimakan oleh kita sehingga energi tidak kita dapatkan. Ya, kapan hepar akan sintesis glikogen. Oke, nanti reaksinya bisa dibaca sendiri. Nah, sekarang kita langsung ke gluconeogenesis, yaitu reaksi yang mengubah senyawa non-karbohidrat menjadi glukosa. Jadi senyawa pembentukan glukosa tapi berasal dari senyawa yang tidak karbohidrat. Glukosa atau glikogen. Glukosa kan
monosakarida, kalau ini glikogen itu polisakarida. Substrat utama bagi gluconeogenesis adalah ini berasal dari asam amino, laktat, gliserol, dan propionat. Ini bukan bahan-bahan dari karbohidrat, tapi bahan-bahan ini nanti akan diubah, dia berasal dari non-karbohidrat. Dia akan diubah menjadi glukosa yang merupakan bahan karbohidrat. Karena apa? Karena tubuhnya si A ini mengadakan diet. Tapi tubuh perlu glukosa untuk menyediakan apa tadi? Karbohidrat adalah sumber utama daripada energi. Maka dia akan mengumpulkan bahan-bahan ini supaya menjadi glukosa, disebut gluconeogenesis. Hati dan ginjal merupakan jaringan utama yang terlibat. Peranan fisiologi gluconeogenesis untuk mempertahankan kadar gula darah pada saat masukkan gula darah rendah, misalnya pada saat puasa atau pada saat kondisi stres. Kadar gula darah harus dipertahankan mengingat jaringan tubuh yaitu otak, sel darah merah, sel limfosit, serta makrofag yang berfungsi fisiologisnya mutlak membutuhkan glukosa. Jadi kalian jangan misalnya pada kondisi stres itu kita gula darah kita akan menurun karena terus dipakai untuk memikirkan stres tersebut. Sehingga perlu asupan daripada glukosa. Jadi jangan diet yang terlalu ekstrim ya. Terdapat urutan reaksi pada gluconeogenesis yang berbeda, yaitu perubahan piruvat. Ini reaksi-reaksinya. Kalian bisa baca sekilas aja. Protein pengangkut glukosa, ini juga sama. Oke, materi yang kedua udah selesai. Kita lanjut materi berikutnya. Materi yang ketiga. Terlihat ya Amalia ya? Sudah, Bu. Ya. Materi yang berikutnya yaitu glikolisis dan oksidasi piruvat. Kalian udah tahu ya kalau glikolisis tadi yaitu jalur utama metabolisme glukosa, yaitu glikolisis adalah penguraian. Nanti dia menjadi energi. Aerob, anaerob, mengulang yang tadi, pemecahan glukosa menjadi piruvat sama ATP terutama dari 10 tahap menghasilkan ATP. Intinya glikolisis adalah pemecahan glukosa menghasilkan asam piruvat dan ATP. Nah, energi inilah yang kita butuhkan. Jadi kalau makanan masuk tapi tidak menghasilkan energi, ya percuma karena kita makan itu kita gunakan untuk berpikir, belajar, bekerja. Jadi intinya makanan masuk ke dalam tubuh. Kalau tidak bisa diurai ya berarti ada sesuatu yang salah di dalam tubuh kita seperti insulin kita rusak, hormon-hormon tadi tidak bisa bekerja sebagaimana mestinya. Glikolisis. Glikolisis ada 10 tahap reaksi yaitu persiapan glukosa. Dipecah menjadi ini ya, ada 10 tahap. Jadi glukosa katalisis menjadi eksogenase. 2. Pemecahan glukosa. Ini ya, reaksi berlanjut dengan oksidasi gliserol. Ini tidak perlu dihafal, dimengerti istilah-istilahnya aja. Yang kedua adalah oksidasi pembentukan ATP. Ya. Intinya kalau glikolisis itu yaitu pemecahan glukosa menghasilkan ATP sama energi. Karena glukosa itu sudah monosakarida, jadi dia dalam proses pemecahannya tidak dipecah lagi. Kecuali yang polisakarida. Hasil proses ini ada
Dua molekul pirufat yang memasuki jalur metabolisme lain tergantung pada ketersediaan oksigen. Dia masuk ke dalam respirasi seluler tadi ya. Pada saat kita bernafas secara seluler, gula juga ikut di dalam darah. Nah, gulanya itulah, gula dalam darah itu salah satunya ada glukosa pada saat fermentasi atau alkohol. Hambatan metabolisme pirufat yaitu ini ya. Glikolisis anaerob. Kalau tadi glikolisis aerob, pembentukan oksigen, sekarang anaerob terjadi pada beberapa kasus yaitu pembentukan ATP pada pelari maraton, anemia hemolitik, sama infak miokardium. Ya, jalur-jalurnya. Ini reaksi yang mecah kayak gini seperti ini adalah dia ikut membantu kayak apa ya? Seperti enzim lah, dia memacu. Jadi dia hanya dari NAD menjadi NAD+. NAD+. Oke. Yang ketiga udah selesai sekarang. Oke. Materi yang terakhir. Siklus asam sitrat dan integrasi metabolisme. Oke. Sekarang kita belajar tentang asam sitrat. Asam sitrat itu lanjutan daripada oksidasi pirufat. Yaitu hasil oksidasi pirufat akan menghasilkan asetil-CoA memasuki siklus asam sitrat. Jadi kalau kita belajar pirufat tadi, berarti daripada hasil glukosa glikolisis ya, yaitu glukosa yang diurai menjadi asam pirufat sama ATP. Nah, sekarang asam pirufat ini akan mengalami oksidasi. Terus kemudian dia akan masuk ke dalam siklus asam sitrat. Jadi asam sitrat itu siklusnya adalah bagian daripada oksidasi pirufat dengan masuk ke asetil-CoA dulu. Disebut juga siklus Krebs. Siklus asam sitrat nama lain adalah kita kenal dengan siklus Krebs atau siklus trikarboksilat. Jadi siklus Krebs, siklus asam sitrat, siklus trikarboksilat itu ada sama. Serangkaian reaksi di mitokondria yaitu mengoksidasi gugus asetil pada asetil-CoA, mereduksi koenzim yang teroksidasi melalui rantai transport elektron yang berhubungan dengan pembentukan ATP. Ini kita masih belajar tentang siklus Krebs ya, lanjutan dari reaksi glikolisis yang metabolisme karbohidrat. Jadi lebih lanjut, ini poin yang ke-5. Jalur bersama terakhir untuk oksidasi karbohidrat, lipid, dan protein. Jadi yang masuk ke dalam siklus Krebs atau siklus asam sitrat ternyata bukan hanya karbohidrat aja. Bisa lipid dan lemak atau protein. Siklus ini berperan sentral pada proses gluconeogenesis, ya, pembentukan gluconeogenesis berarti pembentukan glukosa yang bukan dari bahan karbo, lipogenesis pembentukan lemak, dan interkonversi asam amino. Jadi kalau kalian menyebut asam amino biasanya berhubungan dengan protein. Ya, asam amino hubungannya. Kalau ada kata-kata lipolipid itu hubungannya sama lemak ya. Kalau ada kata-kata glukogen, gliko itu hubungannya sama karbohidrat. Sebagian besar siklus asam sitrat semuanya terjadi di jaringan hati. Seperti tadi, jaringan hati, jaringan otot, itu kejadian pada proses-proses yang ada di metabolisme karbohidrat.
sama lipid dan protein. Jadi hati itu sangat penting karena hati itu hati sebagai sumber daripada tempat metabolisme atau pengolahan dari hati itu tadi nanti akan diambil zat-zat gizinya untuk bersama aliran darah menuju ke jaringan atau sel-sel yang membutuhkan. Jadi kalau di dalam paru-paru itu tempatnya kita mengambil gas, yaitu gas oksigen ya. Terus tempatnya mengambil makanan, hasil metabolisme itu ada di hati. Jadi karena makanan inilah yang akan kita bakar dengan oksigen. Nanti dimasukkan ke jaringan atau ke sel, di sana nanti terjadi pembakaran. Pembakaran makanan dengan oksigen yang kita bawa nanti akan menghasilkan energi di sana. Terus kemudian energinya itu kita gunakan untuk kegiatan kita sehari-hari dan sisanya gasnya CO2 nanti kembali lagi ke paru-paru seperti yang kemarin. Nanti di dalam proses metabolisme karbohidrat lipid juga ada sampah. Sampahnya sebagian lari ke waktu kita BAB ya. Itu akan lari ke sana. Ya, kita lihat di sini lipid, karbohidrat sama protein. Kita lihat dari lipid dulu. Lipid ini mengalami hidrolisis, berarti akan penguraian oleh air. Terus kemudian dia menjadi gliserol. Jadi kalau bagian dari karbohidrat kan glukosa. Kalau di lipid itu gliserol namanya. Gliserol ini akan masuk ke dalam gliseraldehyde fosfat. Terus kemudian dia bertemu dengan punyanya karbohidrat, yaitu karbohidrat mengalami proses hidrolisis. Dia karbohidrat itu kan masih glikogen, masih polisakarida. Maka dia akan terurai menjadi monosakarida. Salah satu contohnya adalah kita ambil di sini bukan fruktosa ya, tapi kita ambil glukosa. Terus ketemu dengan fosfat, glukosa fosfat. Sebagian nanti membentuk fruktosa fosfat. Di sini nanti ketemu dengan gliseraldehyde fosfat. Terus di sini akan terurai menjadi asam pirofat. Asam pirofat akan bergerak menjadi asetil koenzim A. Asetil koenzim A inilah yang masuk ke dalam siklus Krebs. Di sini hidrolisis ini selain gliserol juga ada asam lemak. Asam lemak tidak melalui proses ini, tapi dia langsung ke asetil koenzim A masuk ke siklus Krebs. Jadi jalurnya karbohidrat dengan lipid itu menyatu. Tapi jalurnya protein juga menyatu sebagian, tapi bisa langsung ke siklus Krebs. Yang di protein tanpa melalui asetil koenzim juga, tapi yang melewati sini, yang melewati asam pirofat. Jadi baik protein, karbohidrat maupun lipid semuanya melalui asam pirofat sebelum masuk ke dalam siklus Krebs. Kita lihat protein, dia mengalami hidrolisis. Bagian yang terkecil daripada protein biasa orang menyebut dengan asam amino. Kalau di sini glukosa, kalau di sini biasanya orang menyebut dengan gliserol. Ada juga asam lemak. Diaminasi menjadi NH2, terus menjadi keton. Selanjutnya tahap reaksi dalam siklus asam sitrat atau siklus Krebs. Tadi udah masuk ya, asam pirofat masuk, terus dia ngikuti prosedur di sini. Akhirnya nanti intinya nanti didapatkan ATP dalam siklus Krebs atau energi. Sama ya. Sekarang kita apa saja sih yang mempengaruhi siklus asam sitrat? Yang pertama yaitu ketersediaan substrat. Jadi substrat itu seperti enzim kemarin ya, ada substrat yang mempengaruhi daripada kerja enzim. Ketersediaan substrat. Yang kedua inhibisi akibat akumulasi produk. Mekanisme umpan balik produk intermediate. Jadi ini tiga ini yang akan mempengaruhi apakah siklus asam sitrat itu bisa berjalan.
Vitamin B dan siklus asam sitrat. Vitamin B salah satunya ada riboflavin, nanti belajar ya. Niacin, B1, B2, B3. B2 itu disebut riboflavin, berperan dalam pembentukan flavin, suatu kofaktor untuk suksinat dehidrogenase. Kemudian niacin, vitamin B3, suatu akseptor elektron untuk ini ya, dia berpengaruh juga dalam siklus asam sitrat. Tiamin, B1, pantotenat B5, ini ya, keterlibatan siklus asam sitrat dalam transaminasi asam amino dan gluconeogenesis. Jadi siklus Krebs itu sangat berpengaruh sekali untuk pembentukan asam amino dan pembentukan glukosa. Selanjutnya, peran siklus asam sitrat dalam sintesis asam lemak dari glukosa. Jadi asam lemak juga bisa terurai menjadi glukosa. Kita lihat di sini, kondria, asam sitrat, fetik asid, asam lemak ini ya. Jumlah ATP terbentuk, ini ya ada 30. Untuk aerob jelas dia akan 36, 38 tergantung satu. Oke. Oke. Materinya udah habis. Halo, malah masih bisa mendengarkan suara saya? Masih, Bu. Oke. Materi slide udah habis, ada satu. Kenapa tadi tidak bisa ditampilkan ya? Warnanya gelap gitu ya? Nah, Iya, Bu. satu slide saya coba lagi ya. Nanti kalau enggak, ya hampir mirip sih dengan yang tadi. Saya coba lagi. Coba. Gelapkah? Enggak bisa Tidak, terlihat. sudah lihat. Enggak bisa terlihat? Sudah. Udah bisa? Sudah, Bu. Oke. Oke, lanjut lagi ya. Nanti biasa kita nanti di akhir ada pertanyaan. Kita di akhir nanti diskusi seperti kemarin atau tugas aja? Enaknya. Halo? Halo, bagaimana, Bu? Ya, di akhir acara saya kasih post-test gitu aja ya, nanti dikerjakan. 30 menit selesai langsung dikumpulkan. Gimana teman-temannya aja semuanya? Kayak gimana? Berarti beda sama yang kemarin, saya soalnya ada acara juga. Oh, iya, Bu. Nanti saya kasih post-test ya. Tapi teman-teman mendengarkan, walaupun di mute. Mereka mendengar suara saya kah? Mendengar. Oh ya, oke. Iya, Bu, mendengar. Ya, berarti untuk kali ini saya beri tugas, tapi maksimal 30 menit dari acara kuliah saya selesai, tugasnya udah dikumpul ke Amalia. Ingat, tidak boleh, saya tidak akan mengadakan sesi tanya jawab ya. Saya kasih tugas sebisanya, nanti maksimal 30 menit Amalia udah ngirim dari beberapa file teman-teman untuk masuk ke email saya. Oke, kita file terakhir ya. Metabolisme karbohidrat. Proses metabolisme karbohidrat dalam tubuh tidak terlepas dari glikolisis, siklus Krebs, dan respirasi. Ya. Karena apa? Untuk metabolisme karbohidrat butuh respirasi. Karena kalau tidak ada oksigen, tidak bisa terbakarlah makanan kita atau dimasak. Ya. Di mana dalam metabolisme, reaksi pembentukan dan perombakan tidak dapat dipisahkan. Jadi glikolisis, siklus Krebs juga ikut berperan karena di dalam siklus Krebs
tadi nanti kita akan menghasilkan ATP. Respirasi sudah kemarin ya. Suatu proses pembentukan energi yang tersimpan dalam zat sumber energi melalui proses kimia dengan menggunakan oksigen. Dari respirasi akan menghasilkan energi, respirasi, terus kemudian metabolisme karbohidrat yang dicari adalah energi untuk kehidupan kita, untuk gerak ya. Contoh daripada respirasi pada glukosa, yaitu glukosa ketambahan oksigen, maka energilah yang kita dapatkan. Makanan dicerna, produk cerna diserap di mukosa intestinum atau usus halus. Jadi waktu kita mengunyah makanan, makanan akan masuk ke usus halus, terus kemudian mengalami metabolisme, metabolit diekstrasi atau dikeluarkan. 1 gram karbohidrat itu sama dengan 4 kilokalori ya, sumber energi utama. Metabolisme karbohidrat ada glikogenolisis, yaitu pelepasan glikogen, atau glikogenesis, pembentukan glikogen. Ini kebalikannya ya, glikogenolisis dan glikogenesis. Dan kemudian yang C adalah gluconeo, ya, pembentukan glukosa tapi bukan dari karbohidrat, tapi dari asam amino dan gliserol. Tadi udah saya jelaskan kalau asam amino berarti apa? Bagian terkecil daripada protein. Kalau gliserol ada bagian terkecil dari lemak atau lipid. Tapi dia bisa membentuk glukosa melalui siklus Krebs ya. Asupan dari total kalori. Reaksi ini sambil menjelaskan tadi, reaksi-reaksi yang tadi. Metabolisme karbohidrat kita coba lihat di sini. Kita makan suatu bahan makanan, dia akan dipecah menjadi glukosa. Dari glikogen juga akan dipecah menjadi glukosa. Terus kemudian mengalami glikolisis, yaitu glukosanya akan diure kan menjadi energi. Nanti goalnya energi. Energi sama asam pirufat di sini. Terus kemudian yang protein juga sama. Protein, pirufat ini akan menjadi membentuk ini. Salah satu dari pirufat ini bisa membentuk protein. Terus kemudian bisa membentuk asam lemak. Pirufat ini bergabung dengan asetil-CoA menjadi asam lemak, menjadi lemak. Jadi dari glukosa atau glikogen ini bisa membentuk protein, membentuk lemak. Terus kemudian masuk siklus asam sitrat di asam amino atau siklus Krebs. Akhirnya goalnya di sini menghasilkan ATP. Jadi kalau toh tubuh tidak memakan protein atau memakan lemak, tubuh bisa menguraikan dari karbohidrat yang kita makan. Makanya perlu asupan karbohidrat di dalam tubuh kita ya. Skema daur Krebs sama seperti tadi ya. Intinya ATP yang dihasilkan di sini. Kenapa metabolisme karbohidrat sangat penting? Nah, ini ada pertanyaan ya. Glukosa adalah sumber energi utama. Kadar glukosa darah harus seimbang. Bila berlebih atau berkurang dari kadar normal terjadi gangguan kesehatan, hiperglikemi, rusak atau lopus. Ini tadi udah apa belum ya, Amalia? Sudah. Udah ya, oke. Udah ya, saya tutup. Sekarang saya tampilkan soal post testnya. Kalian boleh, nanti ada 10 soal. Kalian ambil 5 soal. Untuk dikerjakan 30 menit waktunya. Maaf Bu, ini diketik atau bagaimana? Ya kalau mau masuk email ya harus diketik toh. Oh iya. Nanti kan dikasih nama. Terus nanti kamu kumpulkan ya dalam bentuk GIF apa-apa. Mencatat saya kasih waktu 10 menitan ya. Atau 20 menit.
Udah terlihat kah? Sebentar, bukan ini. Bentar, itu enzim. Kok enzim ya? Bentar. Bentar. Bentar ya, Amalia, saya tak cari materi. Iya, Bu. Oke, soalnya langsung saya ini aja. Saya dikte aja ya. Soal nomor 1, coba dicatat. Halo? Udah mendengar ya? Sudah. Oke, soal nomor 1. Jelaskan. Arti dari glikolisis. Nomor 2, glikogenesis. Sama ya, jelaskan juga. Nomor 3, glikogenolisis. Nomor 4, HMP-san. Nomor 5, gluconeogenesis. Nomor 6, kenapa metabolisme karbohidrat penting bagi tubuh? Berikutnya, udah selesai? Nomor berapa sekarang? 7. Ya, nomor 7. Sumber utama glukosa dalam darah adalah
Sebutkan sumber glukosa darah. Yang ke-8. Sebutkan hormon yang mengatur glukosa darah. Yang ke-9. Hormon insulin bekerja pada saat kadar glukosa darah naik. Jelaskan. Nomor selanjutnya berapa ya? 10. Nomor 10. Yang terakhir. Mengapa kita dalam berdiet karbohidrat tidak boleh terlalu ekstrim? Udah ya? Dari 10 soal, kalian kerjakan, memilih ya. Memilih berapa ya? 5. Memilih 6 deh, 6 nih. 5. 6 ya. Diuraikan, ingat tidak boleh saling 5. 6 aja, tidak boleh saling copy paste. Saya tahu kalau jawabannya hampir mirip, maka yang dicontohi yang tidak dapat milih semuanya. Oke? Udah mencatat semuanya? Sampun. Ya. Sudah. Ini sedang mencatat, Bu. Oke. Oke. Bisa buka semua, kita mau tutup ya kuliah ini. Monggo bisa tampil semua, enggak apa-apa. Oke. Mau lihat tampak wajah-wajah. Yang hadir 109, Amalia. Saya ini berada di kampus. Kalian? Tadi ya, sempat 146 di partisipannya. Iya, terus? Terus kayak berkurang karena mungkin kayak ada yang langsung PC saya, langsung katanya ada yang tiba-tiba mati, ada yang tiba-tiba nge-hang, kayak gitu. Itu kalau kayak gitu kalian nggak bisa masuk lagi ya? Kalau udah live? Bisa masuk lagi. Oke. Oke. Lama kalian kangen kampus ya? Ini yang paling jauh dari mana? Papua, ada Bu. yang luar Papua. Hah? Sumatera. Papua ada. Sumatera. Oh, kalian di kampung halaman ya? Iya, Bu. Ya, Bu. Walah. Nggak kangen kota Semarang nih. Udah Iya. lockdown berapa bulan kalian di rumah? Semenjak Maret ya? Iya. Iya, Bu, semenjak 2 Maret. bulan. Tapi kan proses belajarnya terus kan? Daringnya via daring, banyak tugas, banyak ini. Jadi kalian isi waktu kalian dengan hal-hal yang bermanfaat. Iya, Bu. Oke ya. Terima kasih atensinya udah menghadiri kuliah saya sehingga saya bisa berbagi ke kalian dan saya mendapatkan pahala dari itu semua. Mohon maaf bila kan udah selesai, nggak ketemu lagi kan? Amalia? Iya, Bu, ini terakhir. Iya, kuliah blok saya udah selesai ya, blok 4 ya. Iya. Nanti mungkin blok 5 2019 lagi. Bulan Juli. Kalian masuk blok 5 enggak? Iya, Bu.
Ya, berarti nanti ketemu saya di blok 5. Terima kasih. Semoga ilmunya bermanfaat. Marilah kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Saya tutup dengan bacaan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Oke, ya, dah. Terima kasih, Bu. Ya. Selamat belajar ya. Thank you, Bu. Ya, terima kasih, Bu. Oke, ya.